Siapa menyangka kalau Adi Hartono, sarjana cum laude Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini harus menjajakan mihun dan risol dari kampungnya hingga ke kampus UIN Sumatera Utara, tempatnya menimba ilmu. Pria berkacamata tebal kelahiran Medan 23 April 1999, buah perkawinan Ibu Leni Eriani Lubis dan Bapak Ruslan ini berhasil mengantongi indeks prestasi kumulatif 3,95 dalam wisuda sarjana ke-76 UIN Sumatera Utara. Cita-citanya menjadi akademisi, peneliti dan ilmuwan kian dekat di genggaman. Pasalnya, meski baru saja dinobatkan sebagai sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan program studi pendidikan biologi, peraih medali perak lomba literasi dan riset diselenggarakan Japan Design Idea and Inventation Expo JDIE tahun 2020 ini sudah menerima banyak tawaran dari kampusnya dan beasiswa untuk magister yang menjadi obsesinya. Mari kita simak wawancara dengan Adi Hartono, ibu dan ayahnya di Jalan Balai Desa, Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, kediamannya. Let me introduce myself. My name is Adi Hartono. I am the graduate of Academic of UIN Sumatra. I'm from Tardis Biology here. I'm studying with my family. He is my father. His name is Ruslan, and the base on my father is my mother. Her name is Leni Eriani Lubis, and I'm very love my family. Ini kan Adi sudah lulus ya dengan wisuda terbaik cum laude. Kira-kira ke depan apa yang menjadi target? Saya ingin sekali Pak menjadi dosen. Saya ingin sekali menjadi researchist untuk bisa meningkatkan pengembangan mutu literatur di perguruan tinggi. Jadi harapan saya ke depannya itu adalah saya ingin terus belajar, melanjutkan studi dengan terus berjuang apapun itu kondisinya, agar saya dapat tujuan akhirnya adalah satu, yaitu saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Adi Hartono nama lengkap ya? Iya, bisa Pak. diceritakan ketika selesai dari SMA Negeri 11 Medan, mengapa pilihan ke Fakultas Tarbiyah Tadris Biologi? Apa dasarnya? Iya Pak, jadi saya melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi itu ingin mewujudkan cita-cita saya. Awalnya itu saya memiliki 3 cita-cita sih. Yang pertama itu saya ingin menjadi seorang pendidik, yang kedua ingin menjadi seorang dokter, dan yang ketiga itu menjadi seorang penerjemah. Namun karena masalah finansial kayaknya nggak memungkinkan untuk menjadi seorang dokter, hanya saya mengambil lebih fokus gitu ya, mengambil alih tujuan hidup itu yang menjadi seorang guru. Nah, saya ingin dari kecil tuh emang suka dengan pelajaran IPA, khususnya biologi, makanya sempat terbesit dalam pikiran saya itu menjadi seorang guru biologi. Saya juga suka untuk mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dengan pelajaran sainsis gitu. Makanya saya kira UIN itu adalah universitas yang memang kental sekali dengan konsep wahdatul ulumnya, integrasi antara nilai keislaman dan juga konsep pengembangan sains gitu. Makanya saya memilih salah satu program studi yang bisa mendukung mimpi saya tersebut. Nah, itu adalah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di program studi Tadris Biologi. Sedangkan untuk mimpi saya yang ketiga itu ingin menjadi seorang penerjemah, tetap saya kembangkan ya dengan cara saya belajar otodidak ya, dari buku, dari artikel-artikel, kemudian saya juga mengembangkan potensi keilmuan untuk menjadi penerjemah itu dengan bercakap-cakap, dengan menjalin relasi dengan orang asing, seperti itu. Ketika di awal-awal masuk Fakultas Tarbiyah, terutama di program studi biologi, ada nggak kendala-kendala yang Adi hadapi di awal-awal kuliah? Alhamdulillah, karena memang sudah sesuai dengan passionate hidup saya menyukai dunia pendidikan, dunia pedagogik, saya juga suka dengan penelitian di bidang biologi. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan harapan.
Jadi di awal-awal semester itu ya, khususnya semester 1, semester 2, dan juga semester 3 sebelum saya mendapatkan beasiswa unggulan, saya membantu kedua orang tua saya dengan cara menjual sarapan, mulai dari jualan risol, donat, kemudian nasi gurih, mihun, begitu. Jadi sistemnya itu saya kan di semester 1, semester 2 itu kan Pak masuk pagi kuliahnya, pulang sekitar jam setengah 10 gitu. Nah setelah saya kuliah, saya menjajakan jualan saya tadi gitu. Itu dari antar program studi, antar kelas, bahkan antar fakultas gitu. Sedangkan di waktu semester 3 itu kan sudah mulai pulangnya jam 11 lebih kurang. Ya di paginya saya menjajakan jualan itu kepada adik kelas. Kemudian ada waktu luang juga saya sembari baca buku juga kan sambil jualan, ya saya menjajah jualan saya itu gitu Pak. Ya. Kegiatan jualan setelah kuliah itu dilakukan berapa lama? Itu saya lakukan lebih kurang selama 3 semester Pak. Kalau per hari itu bisa ya, kalau sudah laku semua jualan saya berhenti gitu. Ya. Ada nggak rasa minder ketika melakukan profesi itu di antara kawan-kawan? Bagi saya Pak, jadikanlah apa yang kita kerjakan itu menjadi suatu pembelajaran. Jadi saya menjajakan jualan itu tidak ada rasa minder sama sekali. Kenapa? Karena menurut saya dengan saya sambil jualan itu saya bisa sambil mengembangkan misalnya kemampuan berkomunikasi, bagaimana cara kita bisa menggait orang lain supaya tertarik menjajakan membeli dagangan kita, kemudian bagaimana cara kita menjalin relasi pertemanan dengan orang lain, kemudian bagaimana cara kita lebih kepada aspek skill relationship-nya itu dapat gitu. Jadi saya lebih berpandangan positif aja gitu, nggak usah kita minder dengan privilege kita harus seperti ini, tidak seperti itu. Artinya dari semester 1 sampai semester 3 adik kan membiayai mandiri lah karena belum dapat beasiswa. Nah, apakah itu berpengaruh juga dengan belajar? Alhamdulillah saya bisa memanajerial waktu antara fokus dengan mengerjakan tugas kuliah sambil belajar dan juga menjajakan jualan Pak. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala apapun sewaktu saya menjajah jualan tersebut. Terkait dengan studi, dari semester 1 sampai semester 3 adik jualan nih. Itu berapa dapat nilai kumulatif per semester? Alhamdulillah dari semester 1 itu sudah dapat 3,98, semester 2 itu sudah 4,00, dan semester 3 juga 4,00 Pak. Apa respon dari dosen sendiri ketika Adi melakukan 2 profesi yang berbeda, satu sebagai mahasiswa, satu sebagai pedagang? Sewaktu adalah beberapa orang dosen yang mengetahui tentang bagaimana keadaan saya waktu itu, dosen malah memberikan motivasi yang kuat sih. Artinya ada juga yang memberikan nasihat jangan sampai terbengkalai kuliahnya. Namun karena saya memang udah niat untuk membantu kedua orang tua, saya tidak mengabaikan nasihat itu. Jadi ya tetap harus kuliah nomor 1, namun membantu juga tidak ada salahnya, seperti itu Pak. Di antara dosen yang banyak, siapa yang paling care sama Adi? Bagi selama ini yang paling care menurut sama Adi itu tetap kedua orang tua saya dan juga para dosen-dosen saya yang telah memotivasi saya dengan kuat agar saya telah mendapat pencapaian seperti pada saat ini. Ini ke Bapak atau ke Ibu Pak ya? Bapak ada nggak terpikirkan Adi bisa menjadi salah satu wisudan terbaik di UIN Sumatera Utara Pak? Saya rasa nggak ada terpikir ke sana Pak, tapi saya memang membilang kepada Adi gitu ya, belajarlah yang benar gitu ya, maksudnya supaya apa gitu. Tapi kalau untuk sebagai apa ini kayaknya saya nggak memprediksi sampai yang begitu gitu. Iya Pak. Waktu Adi kecil Pak, ini memang sudah punya bakat untuk juara dari SD, SMP sampai SMA, kira-kira gimana Pak? Ya kayaknya memang itu udah nampak Pak bakat gitu. Adi ini Pak termasuk anak kayaknya yang nggak membebani gitu ya, kayaknya nggak rewel, istilahnya dari kecil pun kami lihat dia itu nggak terlalu repot gitu ngapainnya gitu Pak. Adik kakak itu nampak yang pintar. Udah pintar gitu Pak. Iya, udah nampak ya. Kayak kelas 1 pun dia ketua kelas, udah bakat jadi apa itu kayaknya udah mulai nampak. Sampai gurunya SD memanggil saya, Bu, Adi di TK kan? Iya, ditanya. Bilang guru wali kelas dia, enggak Bu. Kami bilang enggak. Loh, kok kalah sama yang TK membacanya katanya gitu. Yang menyambung aja nggak dieja, yang TK malah yang kata menyenangkan di apa? Masih dia aja. Dieja. Sedangkan yang nggak TK ini
kok bisa di TK kan enggak. Subhanallah kali ya Bu, anak ibu pintar, kata wali kelasnya. Apa yang ibu ajarkan ke Adi ketika Adi tidak TK tapi bisa Bu? Iya, karena saya ini guru dulu, saya kan guru SMA, SMP, SMA, ya kan. Ya dengan waktu dia nggak TK itu, dengan kadang-kadang adik mau TK nggak adik nggak mau TK, adik langsung SD. Jadi dengan kekosongan TK itu kan saya ajari dia, saya ajari membaca pertama kali A B C, cara megang pensil, tapi dari dia apa dia anak ini kok bisa kok pikir gitu. Ada awak terima kasih sama Allah, ya Allah terima kasih kau telah memberi awak hambamu ini anak yang istilahnya nggak susah diajar, mudah-mudahan bisa lah anak ini, ya Allah, itu aja doa. Berarti dari SD, SMP, SMA Adi sudah berprestasi. Iya, betul Pak. Juara umum dari kelas SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 juara umum. SMP juga juara umum, SMA juga juara umum. Iya. Ini Adi kebetulan anak tunggal ya? Iya. Anak tunggal, tapi nggak manja? Enggak manja, enggak menyusahkan kami. Oh gitu. Enggak menyusahkan kami. Kegiatan Bapak apa kira-kira sehari-hari ya Pak? Ya, pekerjaan saya tidak tetap gitu Pak, tapi saya memang awalnya itu dari dulu fokusnya itu ke reparasi mesin jahit gitu Pak. Kalau dulu memang ya reparasi mesin jahit itu ya termasuk bisa diandalkan juga Pak, karena dulu kan masih banyak ya pasien-pasien itu. Tapi kalau belakangan ini memang saya kayaknya udah mengalami jauh penurunan gitu Pak, kayaknya udah apalah gitu, mulai apa gitu, payah gitu Pak. Tapi profesi itu masih Bapak jalan? Masih Pak, sampai sekarang masih. Istilahnya pokoknya saya mana yang memanggil gitu, mana yang butuh bantuan saya tetap saya kerjakan gitu Pak. Saya tetap standby, tetap sedia Pak, bahan-bahan reparasi itu tetap gitu. Kalau Ibu Bu, mohon maaf Bu, apa di kegiatan Ibu Bu? Jadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Iya. Itu Ibu lakukan sudah berapa lama Bu? Udah ada waktu dia masih mau niat mau kuliah, jadi saya kerja jadi pembantu asisten rumah tangga untuk bisa uang kuliah nanti. Membantu lah rumah tangga gitu Pak. Sampai hari ini Bu? Sampai Iya, sekarang sampai aja ya. sekarang. Sekarang di pembantu asisten rumah tangga. Saya tidak pernah malu dengan privilege latar belakang bedrock keluarga kita seperti apa. Namun saya malu kalau misalnya nanti ketika kita mati kita tetap dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena kita nggak ada hal positif perjuangan keras kita dalam menyikapi hidup yang pernah kita lakukan. Karena bagi saya pribadi, orang tua saya juga mengerjakan dengan sangat keras gitu ya. Bahwasanya memang kita tuh harus sadar kondisi kita. Jadi kalau kita mau sadar, kita harus bisa mengelaborasi kemampuan dan juga mengelaborasi kondisi kita dengan cara apa? Dengan cara bisa menyeimbangkan antara kompetensi dan tuntutan kebutuhan tadi. Nah itulah yang terus menuntun saya terus belajar dan juga terus tidak pernah mau untuk menyerah gitu, dan selalu punya prinsip pokoknya hidup itu harus mempersembahkan yang terbaik. Kita harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan fokus selalu kepada Allah, karena hidup ini juga tujuannya adalah mencapai dan mengharapkan ridho Allah gitu. Jadi yang fokus dengan apa kita kerjakan dan fokus dengan apa titik pencapaian mau kita hasilkan atau kita capai, seperti itu. Jadi saya tidak pernah malu dengan latar belakang orang keluarga saya seperti apa. Ada tidak motivasi orang tua yang Adi ingat sampai sekarang, makanya bisa membuat Adi seperti ini? Apa motivasi ayah atau mak? Kalau untuk ayah sama bapak itu punya motivasi tersendiri. Kalau untuk ayah sendiri, bapak saya sendiri selalu motivasi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Kita itu hidup di dunia ini hanya satu tujuannya, mencapai ridho Allah. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai ridho Allah, jadilah individu yang bisa memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi orang lain. Nah itulah yang saya adopsi, yang saya bawa prinsip tersebut ke dalam studi saya, ya cara belajar saya. Memang kita itu nggak boleh setengah hati menjalankan sesuatu, jadi harus maksimal. Dan kalau untuk orang dari mama saya selalu mengingatkan saya bahwasanya kita itu dari keluarga yang bukan dari keluarga orang yang kaya. Jadi kita tuh emang harus tahu diri gitu. Dalam artian tahu diri itu ya harus punya etika yang baik. Kita nggak boleh sombong. Kita juga harus memiliki sifat
yang terpuji seperti itu. Karena kita juga harus tahu bagaimana landasan hidup kita gitu. Nah itulah yang terus saya adopsi dalam diri saya asah, saya kembangkan, dan juga dengan memaksimalkan saya korelasikan begitu dengan keilmuan begitu, agar tercipta gitu suatu konsep atau prinsip disiplin. Oh ternyata memang soft skill dan hard skill itu perlu untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ini ke Ibu lagi, Bu ya. Ibu kan dari kecil memang tahu Adi itu punya potensi ya. Itu ada Ibu ajari khusus dari kecil Adi? Enggak. Ibu kan latar belakang guru. Iya, betul. Iya. Itu proses Adi belajar gimana, Bu? Ya macam anak biasa, anak-anak lain ya bandal tapi dengan bandalnya itu dia bisa bisa nangkep otaknya, bisa nangkap. Misalnya saya ngejar, dia main, tapi saya suruh kok bisa loh. Tadi saya suruh main dia sampai saya cubit sampai biru-biru pahanya saya kan. Dan atau mati dia belum sekarang masih kecil. Jadi kok disuruh baca kok nggak bisa. Oh berarti ini anak jangan bisa anak ini atau bisa otaknya nih pikir gitu udah. Tadi cerita Bapak ada konflik Bapak dengan Ibu terkait dengan Adi. Iya. Itu bisa ceritakan, Pak? Iya bisa. Bisa bilang, Pak. Itu masih Adi mulai apalah Pak, dia kan anak kalau udah mulai belajar berjalan, mulai agak rasa kan yang sebaya si Adi ini kan udah main sepeda gitu. Jadi saya memang ada juga belikan tuh sepeda bekas, memang itu masih agak lumayan bagus. Maksudnya saya tuh mau dia tuh pintar main tuh, sementara asal kelihatan jatuh lihatnya ibunya terus melarang, jangan dia apa gini nanti aja. Dia bilang nanti kalau udah besar kan bisa naik sepeda. Kami memang selalu bentrok gitu Pak. Jadinya sampai anak cuma satu, bawa takut nanti tak apa-apa. Jadi terakhir saya mengalah sepeda saya gantung Pak, sampai berkarat luar sampai apa. Terakhir yang memaksakan udah nggak apa, dia pintar naik sepeda itu kalau nggak salah SMA ya. Malah kelas 3 SMA baru belajar sepeda, baru itu mulai. Bahkan tetangga ada yang lucu loh, ini kok nyolong-nyolong sepeda. Ya, ini kembali ke Adi, kembali ke studi tadi nih. Tadi Baik, jualan dari semester 1 sampai 3 ya. Berarti semester 4 sudah dapat beasiswa ya? Iya Pak, Itu tahu alhamdulillah. beasiswa apa namanya, Di? Beasiswa unggulan dari Kemendikbud Pak. Itu seperti apa? Ya, jadi beasiswa unggulan dari Kemendikbud ini adalah beasiswa yang dikhususkan untuk masyarakat yang berprestasi. Jadi salah satu persyaratan itu adalah kita harus punya sertifikat juara. Nah, alhamdulillah saya kemarin itu sempat menjuarai ya, menjadi juara 2 alhamdulillah lomba TAFIS dan juga MTQN tingkat nasional kemarin waktu SMA. Jadi saya apply gitu untuk dapat beasiswa unggulan, alhamdulillah dapat. Jadi award di beasiswa unggulan sewaktu S1. Dan juga beasiswa unggulan ini diluluskan untuk sasarannya dalam pengembangan potensi keilmuan. Kan kalau di luar negeri itu saya ingin sekali mengajukan studi itu ke Belanda. Kenapa? Karena negara Belanda itu selain memang welcoming dengan negara Indonesia, dan juga memang negara Belanda itu banyak banget researches, peneliti yang tersebar ke seluruh negara dunia. Jadi keilmuan itu lebih menurut saya ya sangat relevan gitu dengan pendidikan biologi yang saya geluti sekarang ini. Sedangkan untuk jenjang melanjutkan S2 dalam negeri, saya ingin sekali sih bisa kalau ada kesempatan ingin ke Malang, ke Universitas Negeri Malang ngambil jurusan pendidikan biologi juga. Lepas ya? Enggak. Jangan sampai keluar negeri, di sini Indonesia aja lah. Indonesia udah ada terbaik lagi apanya pendidikannya. Nggak bisa saya apa. Ini pilihan deh. Kalau saya iya apa juga ditanya. Iya, Bapak tadi Bu. Kalau saya gini Pak, kalau memang keluar negeri itu menjadi nanti karir dia lebih baik, saya setuju. Tapi itu saya itu apakah ada yang menjamin, maksudnya seperti kesehatan di sana ataupun keselamatan gitu ya, kayak biaya apakah ada yang apa gitu. Saya setuju aja Pak. Tapi memang karena sekarang ini saat lagi COVID namanya Pak, COVID-19, saya memang ada juga keraguan Pak kalau di luar negeri gitu, jujur aja Pak. Saya kepingin di dalam negeri aja memang sekarang ini. Tapi kalau pilihannya tergantung kepada Adil kalau saya serahkan. Tapi kalau memang keluar negeri itu memang menjadi yang terbaik menurut Adi, ataupun saya sekarang ini lagi berdoa juga Pak kepada Tuhan kok. Saya minta kepada Tuhan mana yang terbaik untuk Adi gitu Pak. Kalau memang kata Tuhan terbaik memang keluar negeri, ya saya izinkan gitu Pak. Kalau Ibu tadi alasannya apa tadi Bu? Nggak ngizinkan Adi
Iya. studi luar. Mana tahu ada beasiswa dari luar negeri, Bu? Nah, alhamdulillah saya meraih silver medal dalam sayembara riset berbasis literasi yang diselenggarakan oleh Japan Design and Idea Invention Center. Jadi dalam meraih penghargaan ini, alhamdulillah saya mengembangkan suatu model riset di mana saya ingin berkontribusi untuk bisa menyikapi masalah pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi saya mengembangkan suatu produk, ya produknya itu ada 2 kemarin, yaitu bolu dan juga herbal candy dengan memanfaatkan potensi tanaman farmakologis, ya biofarmakologis yang berupa bengle dan juga kunyit. Jadi kemarin itu kami sempat literatur mendalam untuk bisa mendapatkan konsep gagasan tersebut. Kemudian kami sajikan dalam suatu konsep research, ya review over review research result. Dan alhamdulillah kemarin itu ada kompetisi seperti yang saya sampaikan tadi, kami meraih silver medal. Itu ada tidak responsif dari universitas terhadap prestasi ini? Alhamdulillah ada Pak, dari Pak Buya Amruni kemarin juga, sama dari program studi saya Ibu Indayana. Kalau dari Bu Indayana, beliau sangat mendukung sekali untuk pengembangan riset ke depan. Bahkan hal itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah sampai saat ini saya dipercaya oleh 5 orang dosen menjadi asisten research mereka, yaitu baik itu untuk pendanaan riset di bawah naungan Kemenak, dan juga ada beberapa orang dosen yang ingin melakukan riset pribadi. Jadi saya sih lebih memanfaatkan aja ya kondisi seperti ini agar saya dapat terus belajar. Jadi sebenarnya konsep dasar itu bukan kita merasa hebat, bukan, tapi karena kita ingin terus belajar. Jadi saya di situ dibimbing oleh dosen-dosen yang ahli begitu, kita menjalin relasi juga, kita berkesempatan untuk satu sih konsepnya literatur review yang mendalam. Jadi itu bisa mengelaborasi kemampuan berbasis pengetahuan pada saat ini. Gitu, Pak. Saya sebenarnya ini seperti mimpi ya Pak, kalau kayak kemarin itu pun saya diundang gitu mendampingi Adi gitu Pak. Rasanya kayak seperti sebenarnya gitu ya Pak. Apalagi waktu masih disebutkan itu Pak, Adi Atono adalah anak dari Bapak Ruslan gitu Pak. Saya merasa terharu loh Pak. Saya merasa kayak nggak apa gitu Pak. Cuman saya dalam hati saya hanya minta gini, ya Allah kuatkan aku, jangan sempat aku melangkah, kan disuruh damping itu ke depan Pak. Maksudnya jangan sampai saya tuh pingsan, entah jangan gitu Pak. Gitu. Jadi saya hanya dalam hati cuma ngomong ya Allah kuatkan aku, saya ya alhamdulillah kuat gitu Pak. Saya bilang gitu. Pak. Iya. Ya. Artinya prestasi Adi ini kan bukan hanya kebanggaan Bapak dan Ibu. Iya. Untuk keluarga besar Bapak sendiri melihat prestasi Adi ini gimana? Sekarang kami memang mendukung Pak, saya serahkan sama Tuhan, saya serahkan sama Adi juga. Cuman saya pesan sama Adi ya pandai-pandai menjaga diri, usahakan memang supaya menjadi yang terbaik untuk bangsa ini dan untuk agama gitu Pak ke depannya. Ini terakhir deh, ini kan Adi lulusan cum laude nih, sudah terbaik. Alhamdulillah. Sudah ada nggak dari rektorat atau dari fakultas yang meresi Adi jangan kemana-mana, Adi tetap di sini, ambil S2 sini atau gimana? Ya Pak, alhamdulillah kemarin sudah ada tawaran dari Pak Mardianto selaku dekan saya, dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU Medan. Beliau menawarkan supaya saya menjadi asisten dosen di FITK, khususnya di program studi biologi. Dan itu alhamdulillah sudah terwujud. Saya sudah menjadi asisten research juga, dan juga asisten laboratorium, asisten dosen juga. Dan alhamdulillah saya juga direkomendasikan oleh beliau untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan pelatihan atau training uji coba apply beasiswa 5.000 orang dokter yang di bawah naungi oleh Kemenak. Seperti itu Pak. Saya dengar dari orang yang lebih tua dari saya juga Pak, orang tua tuh bilang kalau kita nggak mampu tapi anak masih mau berjuang ataupun menuntut ilmu gitu Pak, itu baik, istilahnya didukung aja. Yang lebih nggak baik itu kata dia, seandainya orang tua mampu kata dia tapi anaknya itu nggak mau sekolah, itu hati-hati, jangan dilanjutkan.